Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Apa kabar? Kiranya semuanya selalu dalam keadaan baik-baik, selalu penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22. Kita akan membaca ayat yang 3 sampai yang ke-10, kemudian kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-10, dan bagian berikutnya adalah ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah sinar yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahu kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Kemudian kita menyambung lagi di ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadah yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi Tuhan berkata kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuki dalam renungan pagi hari ini, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bersama-sama merenungkan bagian daripada firman-Mu. Berikan hati yang bijaksana, berikan hati yang mau mendengar akan firman-Mu, dan biarlah setiap firman yang boleh ditaburkan, boleh bertumbuh di tanah yang subur, dan menjadi buah-buah yang boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dengan tema yang saya beri judul adalah Roh Kudus mengubahkan kehidupan. Saudara, pada saat tadi kita membaca bagaimana Saulus yang kita mengenal cerita ini dari sekolah minggu, bahkan kita sangat hafal jalan-jalan ceritanya. Dan setiap guru sekolah minggu pada saat kita mendengar cerita ini kita sudah tahu. Dan kadang-kadang kita, sudah tahu, dan bahkan meremehkan cerita ini. Tetapi saudaraku, pada pagi hari ini bukan saya ingin mengulang pada saat kita bersekolah minggu, tetapi kita melihat bagian lain dari apa yang sudah terjadi di dalam setiap kehidupan Saulus. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat di pasal-pasal yang sebelumnya, seperti misalnya di Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, kita melihat Saulus setuju bahwa Stefanus harus mati dibunuh. Dan di situ kita melihat bahwa Saulus berusaha membinasakan jemaat
atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana ada orang-orang yang percaya ditangkap dan kemudian dimasukkan di dalam penjara atau mungkin disesah atau disakiti, bahkan kemudian dibunuh. Kalau kita perhatikan lagi di pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama dan yang kedua, kita melihat bahwa Saulus sangat berkobar-kobar, bahwa dia sangat bersemangat untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan semua yang memberitakan firman Tuhan atau mereka yang bersekutu bersama-sama dihadang dan kemudian ditangkap dan kemudian disiksa dan ada yang dimasukkan ke penjara, bahkan dibunuh. Dan kita lihat juga bahwa Saulus datang kepada majelis-majelis Yahudi untuk pergi ke Damsyik. Saulus menangkap laki-laki dan perempuan. Dia masuk dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mendapati orang-orang percaya dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Sangat menarik dalam kisah ini pada saat Stefanus harus menjalani hukuman karena dia dianggap sudah mengucapkan kata-kata hujat kepada Musa dan kepada Allah, atau bahkan Stefanus terus melayani dan terus menangkan jiwa sehingga anak-anak Tuhan menjadi sangat bertambah, jumlahnya menjadi sangat banyak. Di sini kita melihat sesuatu yang menarik bahwa tiba-tiba nama Saulus muncul di situ dan dia begitu menikmati akan kejadian itu, tahu apa yang terjadi, bahkan dia menunggui kejadian demi kejadian hingga Stefanus mati dirajam. Stefanus adalah orang yang dipilih Tuhan. Sejak pertama dipilih Tuhan, dia melakukan pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada dia. Dia banyak melakukan mukjizat-mukjizat kepada banyak orang sehingga orang tertarik kepada Tuhan dan orang lain boleh percaya, bahkan dibaptiskan. Bahkan Stefanus juga mengadakan tanda-tanda yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, mengusir roh-roh yang mengganggu di banyak tempat. Dan di sini kita melihat juga pertumbuhan sangat luar biasa dari apa yang Stefanus kerjakan dari hari lepas ke sehari. Stefanus yang penuh dengan roh juga hikmat terus menyampaikan berita sukacita tanpa gentar. Dan dia mampu menjawab setiap tanya jawab yang dilontarkan kepada dia tanpa ada satupun yang dapat dijawab. Sehingga hal tersebut memicu kemarahan banyak orang, memicu banyak orang untuk menghukum dia. Dianggapnya Stefanus sudah menghujat Allah, dianggapnya Stefanus sudah melecehkan pekerjaan Allah di muka bumi ini, sehingga Stefanus dinyatakan harus dihukum dan akhirnya dihukum dengan dirajam sampai mati. Apa yang dikerjakan Stefanus menuai kemarahan. Apa yang dikerjakan Stefanus, banyak ahli-ahli Taurat, bahkan para imam-imam memikirkan satu hal yang licik, bagaimana Stefanus harus dibunuh. Pada saat Stefanus dihadapkan kepada tua-tua, para ahli-ahli Taurat, mereka pun menghadirkan para saksi-saksi palsu yang memberatkan buat Stefanus, sehingga Stefanus tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi pada saat Stefanus ditanya untuk mengatakan apa yang dia kerjakan, dengan jelas dia mengatakan bahwa apa yang dia kerjakan adalah dia menyampaikan berita sukacita. Siapa yang mau percaya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Di sini kita melihat begitu kejamnya hingga Stefanus harus dirajam. Dan kita melihat Saulus yang saat itu menyetujui, Saulus yang menyaksikan kejadian itu. Mengapa Saulus? Kita melihat Saulus adalah orang yang dikenal begitu kejam, orang yang dikenal begitu jahat, orang yang tega, tidak tedeng aling-aling. Siapa percaya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Pagi hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan kepada Saulus, sehingga Tuhan menangkap Saulus dan menjadikan pelayannya. Tuhan melakukan pekerjaan sesuatu yang menurut kita luar biasa. Orang yang tadinya menghujat Allah, menghukum orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi
berbalik 180 derajat. Dia jadi melayani Tuhan. Dia menjadi pelayan yang setia. Dia menjadi alat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Dari pembacaan kita lihat di pasal yang ke-9 ini, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bekerja hingga saat ini untuk melakukan, untuk kita sama-sama belajar menyampaikan suatu kebenaran tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mengubah sudut pandang dari Saulus. Pada ayat yang ke-3 sampai yang ke-6 kita bisa melihat ketika dalam perjalanan Saulus menuju ke Damsyik, ketika ia sudah dekat masuk ke dalam kota, tiba-tiba ada suatu cahaya yang begitu luar biasa yang membuat Saulus kaget dan akhirnya dia rebah ke tanah. Dan di situ Tuhan mengatakan kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus menjawab kepada Tuhan, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Dalam peristiwa ini kita melihat bahwa Tuhan melakukan sesuatu dengan caranya. Dia menghentikan apa yang Saulus lakukan dalam menganiaya anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Saat Tuhan bertindak dan melakukan satu keajaiban, siapakah yang dapat mengelak? Siapakah yang mampu menahan akan kuasa Tuhan? Siapakah yang mampu untuk menghindari itu semuanya? Tentu tidak dapat kita hindari. Kita tidak dapat memblok apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Sama dalam hal ini, Tuhan sudah lakukan sesuatu kepada Saulus. Pada saat dia merencanakan sesuatu yang jahat, dia membawa surat untuk dibawa ke Damsyik untuk menangkap murid-murid Tuhan. Di sini Tuhan bekerja. Tuhan mengubahkan Saulus untuk menjadi anaknya. Tuhan mengubahkan Saulus yang tadinya jahat untuk berbuat sebaliknya. Suatu rencana yang sulit dimengerti, rencana yang luar biasa yang kita lihat yang Tuhan kerjakan kepada Saulus. Sulit dimengerti bahwa orang yang jahat, orang yang tadinya ngejar-ngejar murid-murid Tuhan, tetapi Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan orang-orang yang jauh kepada Tuhan menjadi percaya untuk dibaptiskan. Satu-satu hal yang luar biasa. Rasanya tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatunya mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia untuk mengerjakan sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Di sini Tuhan bekerja, membalikkan, mengubahkan sudut pandang Saulus untuk berubah, untuk tidak melakukan satu hal yang keji di mata Tuhan, untuk melakukan, menyiksa murid-murid Tuhan. Saulus dalam ceritanya kita mengenal dia begitu jahat. Mungkin pada saat kita tahu cerita ini dan kita membayangkan jika kita hidup di masa itu, di zaman itu, mungkin mendengar nama Saulus aja kita sudah merinding. Padahal kita tahu Saulus mendekati kita, kita sudah merinding. Bulu kuduk kita sudah berdiri. Apalagi kalau Saulus panggil kita. Nama kita dia panggil, mungkin rambut kita sudah berdiri, rambut kita sudah nggak tahu apa-apa, kita sudah mungkin bisa jadi kita malah mati berdiri, atau kita sudah tergeletak tidak mampu menghadapinya. Saulus digambarkan seorang yang kejam, seorang yang keji, orang yang tega melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan ubahkan sudut pandangnya secara luar biasa, sehingga dia mau berubah, dia mau melupakan apa yang sudah dia lakukan untuk berbuat menjadi baik. Pada saat kejadian di mana Tuhan berbicara kepada Saulus, saya membayangkan betapa Saulus saat itu menjadi sangat ketakutan. Saulus menjadi bingung, apa yang terjadi dalam dirinya. Tetapi disitulah Tuhan mengerjakan sesuatu secara luar biasa. Berbisik dan berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus,
mengapa engkau menganiaya aku? Selama 3 hari Saulus tidak dapat melihat, dan selama 3 hari Saulus tidak makan. Dan di situ Saulus mulai belajar, mulai menyadari apa yang dia buat itu tidak baik. Dan Tuhan mengerjakan itu semuanya melalui jalan-jalan Tuhan. Tuhan mengubahkan pola pikir Saulus menjadi pola pikir yang baik. Dan pada saat-saat sekarang ini, Tuhan pun tetap bekerja, mengubahkan pola pikir kita yang tadinya tidak baik untuk menjadi baik. Saudara, kalau kita saat ini melihat virus corona merebak, mungkin yang kita lihat adalah hal-hal yang negatif. Banyak orang terdampak. Orang yang tadinya kerja tidak menjadi kerja. Orang yang tadinya punya duit menjadi tidak punya duit. Orang yang tadinya bisa makan menjadi tidak makan. Ini hal yang negatif. Tetapi saudara, sadarkah saudara bahwa ada hal positif yang terjadi dari virus corona ini? Yang tadinya saudara bekerja pagi, berangkat pagi dan pulang malam, saudara harus WFH. Saudara harus kerja di rumah. Saudara yang tadinya jarang ngobrol dengan suami, atau hubungan suami istri yang tadinya jauh, dengan WFH, saudara semakin menjadi dekat. Hubungan anak-anak dengan orang tua menjadi dekat. Bahkan hubungan-hubungan yang dibangun yang tidak baik di luar rumah tangga saudara menjadi terputus. Mengapa? Karena hubungan saudara dengan pasangan saudara maupun hubungan saudara dengan anak-anak saudara menjadi dibangun, menjadi lebih baik. Kenapa? Karena saudara sehari-hari bertemu dengan mereka. Suatu hal yang positif, yang mengubahkan kita. Yang tadinya kita melihat satu hal yang negatif, kita melihat suatu hal yang positif. Demikian juga itu yang dikerjakan oleh Paulus, yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Saulus. Tuhan tidak menghendaki sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik. Tetapi Tuhan menghendaki sesuatu yang positif, yang baik, yang dikerjakan oleh Saulus. Saulus menerima apa yang Tuhan kerjakan. Bahkan Saulus mau menerima Tuhan, mau bertobat, mau dibaptiskan. Dan dia mau percaya dan meresponi itu semuanya dengan baik. Saudara, kita melihat 180 derajat Saulus sudah dirubahkan oleh Tuhan. Dan pada saat Saulus sudah mau merespon apa yang Tuhan kehendaki, apa yang terjadi kemudian? Kita lihat bagian yang kedua. Paulus merespon dengan melakukan pelayanan. Paulus merespon dengan mau melakukan tugas yang Tuhan berikan buat dia. Kita perhatikan di ayat yang ke-20 dan ke-22. Di sini kita melihat pada saat Saulus datang memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, ia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Dan di saat itulah orang-orang menjadi heran, orang-orang menjadi bingung, dan orang-orang mengatakan, bukankah dia ini yang dulu akan membinasakan barang siapa yang percaya kepada Tuhan? Orang-orang bingung, gak mengerti apa yang dilakukan Paulus. Orang-orang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan Saulus? Di sini kita bisa melihat Saulus semakin hari semakin luar biasa di dalam respon perintah Tuhan. Dia melayani Tuhan, menyampaikan berita sukacita. Bahkan dia bertanya jawab dengan imam-imam besar, dengan para tua-tua di rumah Tuhan. Di rumah-rumah ibadah dia sampaikan, di mana dia berada dia sampaikan. Sehingga orang lain mau percaya, orang lain dimenangkan oleh Paulus, dan orang lain pada akhirnya dibaptiskan dan dimenangkan untuk Tuhan. Suatu pekerjaan yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan buat Saulus. Pukulan yang diberikan oleh Tuhan direspon secara luar biasa.
yang kemudian Saulus melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini terus berlaku pada saat kita, saat-saat sekarang ini. Pada saat Tuhan memanggil saudara, Tuhan sudah mengubahkan saudara dari apa yang saudara sudah lakukan jauh dari Tuhan, kemudian mengubahkan saudara sudah semakin dekat, sudah jadi dekat dengan Tuhan. Apakah saudara mau merespon apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara? Layani Tuhan. Pada saat Tuhan berbisik kepada saudara, apakah engkau mau melayani Tuhan? Apakah respon yang akan engkau lakukan? Seringkali respon yang kita lakukan pada saat Tuhan berbicara kepada kita, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan jangan dulu. Tuhan saya nggak dapat lakukan ini. Tuhan, saya bukan orang yang bisa berkata-kata. Tuhan, saya bukan orang yang cakap untuk berkata-kata dan melakukan kehendak-Mu. Kalau kita lihat pelajaran hari ini di mana Tuhan sudah memakai Saulus dan Saulus meresponi ini, Tuhan pun mampu mengubahkan saudara. Saudara yang tadinya menganggap diri saudara tidak mampu, tidak bisa melakukan ini, tidak mampu berkata-kata, tidak mampu mengerjakan apapun, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa kepadamu dalam hidupmu. Apa yang kau lihat tidak bisa, Tuhan akan mampukan itu. Apakah saudara mau meresponi apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupanmu? Pagi ini, kita sudah belajar Tuhan mampu mengubahkan dan menuntut respon kita. Pada saat kita sudah dirubahkan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hari ini, jawaban ada dalam hidup saudara untuk merespon panggilan Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara, memampukan saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Roh Kudus akan menyertai saudara. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau rasakan, Roh Kudus memberikan kemampuan bagi engkau untuk melakukan semuanya. Maukah saudara merespon apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu? Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk renungan dari firman-Mu, bagaimana Engkau bekerja secara luar biasa untuk Saulus, bagaimana Engkau mengubahkan 180 derajat apa yang Saulus lakukan, dari kejahatan yang Saulus kerjakan menjadi kebaikan yang Saulus kerjakan. Dan Saulus merespon itu semua dengan melakukan tindakan-tindakan. Dia mau percaya dan dibaptiskan, dan dia mau dipakai oleh Tuhan. Pagi ini Tuhan, kalau pagi ini Tuhan Engkau sudah berbicara kepada kami. Dan Tuhan, kami mau merespon, kami mau dirubahkan dari kehidupan kami yang lama menjadi kehidupan yang baru. Kehidupan kami yang jahat menjadi kehidupan kami yang baik. Dan kami mau meresponi itu semuanya dengan kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terus lakukan dari kejahatan yang Saulus kerjakan menjadi kebaikan yang Saulus kerjakan. Dan Saulus merespon itu semua dengan melakukan tindakan-tindakan. Dia mau percaya dan dibaptiskan. Dan dia mau dipakai oleh Tuhan. Pagi ini Tuhan, kalau pagi ini Tuhan Engkau sudah berbicara kepada kami. Dan Tuhan, kami mau merespon, kami mau dirubahkan dari kehidupan kami yang lama menjadi kehidupan yang baru. Kehidupan kami yang jahat menjadi kehidupan kami yang baik. Dan kami mau meresponi itu semuanya dengan kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati seperti Saulus sudah melayani Engkau. Contoh yang baik bagi kami. Kami pun mau melakukan itu untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
hari ini Kau sudah ingatkan kami bahwa kuasa-Mu begitu luar biasa dan Roh Kudus-Mu akan menyertai kami dalam hal apapun dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.